Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Yeay. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tema yang mungkin sering dipertanyakan orang di dalam hati, akan tetapi tidak berani untuk diungkapkan. Kenapa dalam Islam kok banyak sekali kewajiban ibadah yang harus dijalankan oleh umatnya? Seperti sholat dalam sehari harus 5 kali, puasa Ramadan dalam setahun 1 bulan penuh lamanya, tidak boleh makan ini atau minum itu, atau kewajiban lainnya yang jika tidak dikerjakan akan berdosa. Dan hal-hal seperti itu pada sebagian orang mungkin bisa sangat memberatkan. Tidak seperti agama yang ada di sebelahnya. Tidak ada pengewajiban ibadah, mau ibadah atau tidak pun tidak masalah. Makan minum tidak ada yang dilarang, suka-suka hati, tidak ada ancaman atau siksaan kalau tidak melakukan ibadah. Nah, kalau pertanyaan itu kebetulan muncul di benak Anda juga, maka tidak ada salahnya untuk menyempatkan waktu guna mendengarkan jawaban dan penjelasan saya di video ini, agar tidak sampai gagal paham. Akan tetapi sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang baru menemukan channel video saya ini, silahkan like jika kalian suka dan klik tombol subscribe atau bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi atau gambaran. Ada 2 tempat latihan kebugaran atau gimnasium buat melatih agar badan dan otot kita menjadi bertambah kekar. Kebetulan gedungnya saling berdampingan. Yang satu, ketika orang mau masuk untuk daftar jadi member, dia harus bayar iuran per bulan sampai waktu yang ditentukan. Yang kedua, harus mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh tempat kebugaran tersebut. Yang ketiga, harus masuk secara rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang keempat, harus melakukan latihan secara rutin seperti yang diinstruksikan oleh pelatihnya. Misalnya, push up sehari berapa kali, sit up berapa kali, angkat barbel, dan lain-lain. Kemudian harus juga makan makanan yang bergizi, minum suplemen. Tidak boleh banyak makan ini atau itu dengan tujuan agar dalam waktu yang ditentukan badannya sudah terbentuk dan berotot seperti yang diharapkan. Akan tetapi di tempat kebugaran yang satunya lagi, untuk daftar menjadi member orang tidak perlu bayar. Di sana tidak memiliki peraturan yang tegas, mau masuk atau tidak juga tidak apa-apa. Tidak ada sanksi, tidak harus melakukan latihan secara rutin, mau latihan atau tidak masalah. Tidak ada pantangan, nggak boleh makan ini atau itu. Yang penting judulnya sudah terdaftar di klub kebugaran tersebut. Mungkin yang daftar bisa saja banyak karena gratis dan tidak mengikat. Akan tetapi ketika waktu yang sudah ditentukan habis, tidak ada perubahan apapun juga pada badannya seperti yang diharapkan. Jadi badannya tetap sama seperti ketika dia pertama daftar dan masuk menjadi member di tempat kebugaran tersebut. Nah, begitu juga dengan tiket masuk ke surga, tidaklah gratis. Akan tetapi harus dibayar di dunia ini dengan menjalankan serangkaian perintah dan larangan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri yang memiliki surga dan neraka. Saya malah akan bertanya-tanya, misalnya,
jika ada agama baru yang platformnya bisa membawa keselamatan bagi jiwa, akan tetapi dalam ajarannya tidak ada praktek rohani yang harus dilakukan oleh umatnya. Kalau dalam Islam seperti sholat, zikir, puasa, dan lain-lain. Kalau seandainya tidak ada praktek rohani, lalu dengan cara seperti apa jiwa itu bisa diselamatkan? Sementara agar jiwa bisa mendapatkan keselamatan di akhirat dan bisa kembali kepada Tuhannya di dalam surga, maka jiwa yang sudah dipenuhi dengan kotoran dunia, hawa nafsu, dan dosa-dosa sebelum meninggal harus dibersihkan dulu dengan cara menjalankan praktek rohani seperti berzikir atau mengingat dan menyebut nama Allah secara kontinu. Dan salat merupakan bagian dari zikir juga yang waktunya sudah ditentukan, seperti salat subuh yang dilakukan ketika matahari mulai terbit, salat maghrib yang dilakukan ketika matahari terbenam untuk mengingat Allah atau berzikir. Makanya dalam kebanyakan agama zikir itu ada. Zikir yaitu mengulang-ulang dan menyebut nama Tuhan dengan penuh perhatian. Nah, ketika pasukan Muslim berhasil menaklukkan India, para pendeta Hindu dan Buddha sudah memiliki tasbih yang besar-besar yang digunakan ketika ritual doa. Demikian juga umat Katolik abad pertengahan memuji Tuhan dengan menggunakan tasbih. Jadi ada kemungkinan tasbih yang kita gunakan sekarang ini untuk berzikir berasal dari pengaruh India ketika Islam masuk ke sana. Sementara dalam riwayat hadis, Nabi sendiri berzikir terlihat menggunakan jari tangan kanannya. Jadi kesimpulannya, zikir atau mengingat Tuhan, apakah ketika sholat atau berzikir dalam setiap keadaan dengan hati dan lisan sebagai kendaraan bagi jiwa menuju ke surga. Makanya Nabi pernah bersabda, mi'rajnya orang Islam adalah sholat. Tanpa sholat tidak ada mi'raj. Mi'raj itu naiknya jiwa menuju ke hadirat Allah atau menuju ke surga. Kalau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran surat Al-Mudassir ayat 40-47 diceritakan, ketika penduduk surga bertanya kepada orang berdosa yang berada di dalam neraka Sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat, tidak percaya adanya hari pembalasan seperti surga dan neraka, dan lain-lain. Semoga kita semua termasuk orang yang diberikan hidayah, mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin. Pada kesempatan video kali ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Dan jika ada yang benar, hanya milik Allah semata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.